Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Ma channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan untuk seleksi PPPK 2023 ya. Tentunya ini untuk perkara baru ya, tidak sama dengan seleksi-seleksi sebelumnya, di mana nanti di P3K itu akan dibagi ke dalam dua klaster ya, klaster kebutuhan khusus dan klaster kebutuhan umum, dan soalnya dipastikan berbeda itu ya teman-teman ya. Oke, judul kita kali ini adalah pembahasan soal situational judgment test atau SJT ya. Kita singkatnya SJT P3K 2023, yang kita hari ini meneruskan untuk pertemuan sebelumnya adalah mengambil yang bentuk situasi pembelajaran. Jadi sudah pernah kita bahas ya, bentuk situasinya untuk soal P3K ini, baik guru maupun non guru itu ada dua tipe ya. Kalau guru bisa ke pembelajaran, bisa ke situasi yang lain. Yang penting fokusnya adalah budaya kerjanya gitu ya teman-teman. Sudah kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, melanjutkan untuk ke part 2-nya untuk mode pembelajaran ya, SJT tipe pembelajaran untuk guru tentunya. Semua mapel ya, ternyata tidak dibedakan antara ini guru apa ya, untuk P2 P3 tentunya ya. Oke, kita mulai dari ini teman-teman. Jadi seperti di pertemuan sebelumnya kita telah membahas gitu ya, perbedaan apa antara soal-soal yang klaster khusus dengan klaster umum ya. Klaster khusus yang P2 P3 itu modelnya SJT, untuk klaster P4-nya atau formasi umumnya itu pakai biasa gitu ya. Bedanya apa untuk tes SJT dan untuk P4 biasa? Itu bedanya adalah kalau SJT itu menggunakan kompetensi guru yang atas, yang dua itu, ya. Yang biasa itu menggunakan yang bawah. Tentu sangat berbeda gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau SJT menggunakan soal-soal yang menggunakan budaya kerjanya menggunakan sosial dan kepribadian, kalau yang P4 itu menggunakan pedagogik profesional. Tentunya kalau yang P4 itu fokusnya ke pengetahuan dan keterampilan dalam seni mengajar gitu ya. Pengetahuan mengajar, kemudian keterampilan memilih media dan lain-lain itu maksudnya di biasa ya, P4 ya, model pedagogik profesional. Sementara untuk SJT itu fokusnya ke sosial kepribadian gitu ya teman-teman ya. Oke, masih mengingatkan untuk teman-teman yang P2 dan P3, itu soalnya adalah soal SJT. Itu bentuknya ada skenario atau perannya, ada situasinya, kemudian ada teman-teman diminta untuk memilih 5 tanggapan dengan masing-masing mendapatkan skor gitu ya. Skor terbaik adalah yang sangat efektif, ini efektif, kemudian sedikit efektif, tidak efektif atau kurang efektif, dan kontraproduktif, yang berlawanan dengan itu kontraproduktif namanya. Jadi teman-teman fokusnya ke poin 5, 4, 3 aja. Jadi untuk memenangkan persaingan ya saya kira poin 5 itu utama. Jadi, kalaulah itu meleset teman-teman ke poin 4. Ya, jangan sampai memilih 3 poin terakhir ini gitu ya. Lalu kisi-kisinya apa yang akan dikeluarkan di P3K untuk mode pembelajaran ini adalah budaya kerja yang diinginkan untuk menjadi guru profesional. Guru profesional kan punya 4 itu tadi ya, 4 kompetensi, baik pedagogik, profesional, kemudian kompetensi sosial, kompetensi kepribadian. Kalau tadi kita sudah mengatakan bahwa SJT itu fokusnya ke kompetensi kepribadian dan sosial, maka budaya kerja yang diinginkan adalah ini teman-teman. Ada banyak sekali nih ya. Ada nasionalisme, guru harus patriotisme atau patriot, guru harus menghargai perbedaan, guru harus mengutamakan kepentingan bersama, guru harus mempertahankan kekayaan alam Indonesia, guru harus mengapresiasi kekayaan budaya asing yang sesuai jati diri kita, kemudian berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, kemudian samapta, kemudian kesepenuh hatian, dan yang terakhir adalah kemurah hatian. Ini semuanya teman-teman harus memahami ini ya. Kalau mau jadi guru profesional, kalau mau mengikuti tes P3K untuk P2 dan P3, teman-teman harus memahami berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 item ya, sikap yang perlu teman-teman pahami gitu ya. Oke, kita kasih contoh untuk masing-masing sikap disertai indikator penunjangnya, kira-kira indikatornya apa saja gitu ya. Kita ambil yang indikator ini teman-teman. Kemarin kita sudah mengambil beberapa indikator ya. Sekarang kita melanjutkan sikap mengutamakan kepentingan bersama. Oke, cirinya apa? Itu mampu
karakteristikan keputusan yang diambil ya, harus sesuai dengan harus sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian keputusan yang diambil harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kemudian yang paling penting adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan atau kepentingan bersama. Banyak sekali ya cirinya ya. Keputusan yang diambil harus sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, nilai kebenaran, nilai keadilan, kemudian menjunjung persatuan dan kesatuan. Itu ciri dari sikap mengutamakan kepentingan bersama. Sampel soalnya seperti apa? Kita lihat. Anda diminta memilih 3 siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat dalam waktu yang sudah dekat. Nah, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses seleksi. Jadi fix ya, ini tidak ada seleksi secara matang gitu ya. Seleksinya tidak ada. Sebagai guru apa yang Anda lakukan? Gitu ya. Kita lihat yang pertama, guru memilih 3 siswa yang prestasi akademik dan sosialnya terbaik. Ini bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi mengambil dari keseluruhan siswa yang punya prestasi akademik baik, kemudian sosial juga baik, terbaik gitu ya. Mengambil 3 siswa. Itu fair aja itu ya. Itu juga sesuai dengan keadilan, kebenaran juga mengutamakan persatuan dan kesatuan, karena ini tidak mungkin dipermasalahkan orang lain ya. Juga dapat dipertanggungjawabkan. Yang A bagus sekali. Yang B menawarkan pada semua siswa yang bersedia mengikuti cerdas cermat. Ini juga bagus, tapi kalau menawarkan pada semua siswa yang bersedia mengikuti cerdas cermat, nanti proses seleksinya bagaimana? Itu ya, ada kendala di proses seleksi. Oke. Yang C meminta pengurus OSIS untuk mengusulkan 3 siswa terbaik. Nah, ini juga bagus, ini siswa terbaik menurut OSIS gitu ya. Nah, menurut OSIS biasanya ada kadar subjektivitas dari teman-teman OSIS itu sendiri ya. Itu jadi nanti lebih bagus yang A dan lebih bagus juga yang B kan gitu ya. Yang B kan permasalahannya hanya masalah seleksinya bagaimana nanti. Yang C itu nanti bermasalah dengan subjektivitas. Yang D, siswa yang dipilih sudah mendapatkan persetujuan bagian kesiswaan sekolah. Ini juga faktor subjektivitas juga mempengaruh gitu ya teman-teman. Yang E meminta petunjuk kepala sekolah karena dialah yang bertanggung jawab. Ini yang paling tidak bertanggung jawab, ya. Paling rendah nilainya biasanya seperti itu gitu ya. Melimpahkan kewenangan kepada orang lain gitu ya. Kalau masih mampu kan di situ ya. Jadi nilai terbaiknya pasti di A. Kemudian nilai keduanya di B gitu ya, karena kita lihat tadi ya, permasalahannya tadi yang akan muncul itu lebih sedikit mana gitu ya. Yang ketiga pasti yang C ini teman-teman, meminta pengurus OSIS. Ini juga sesuai dengan kebenaran keadilan ya, tapi nanti ada unsur subjektivitasnya di situ gitu ya. Yang dua itu D, kemudian yang paling terakhir adalah E gitu ya, teman-teman, skornya. Jadi teman-teman kalau ada soal seperti ini utamakan pilih, kalau enggak A ya B. A saja yang paling tinggi ya. Kemudian indikator kedua teman-teman, itu mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Indikatornya sama dia. Bagaimana kita sebagai guru termasuk dalam barisan yang mengupayakan mempertahankan kekayaan alam Indonesia ya teman-teman ya. Nah, contohnya soal begini teman-teman. Alam mampu memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Oke. Berkenaan dengan itu, pesan yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswa adalah titik-titik. Oke. Yang A, memanfaatkan sumber daya alam sesuai keinginan, berarti sesuai hawa nafsu. Ini jelek, ini pasti ya. Yang B, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Nah, ini secukupnya saja, ini bagus. Oke, ini termasuk upaya mempertahankan kekayaan alam ya. Yang C, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kekuatan wilayah. Ini juga ya, kekuatan wilayahnya hanya kalau ketersediaan sumber daya alamnya sekian ya, menyesuaikan itu. Oke, ini juga bagus. Yang D, meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia. Ini juga bagus juga. Ini upaya mempertahankan. Tapi masa kita harus meminimalkan penggunaan sumber daya alam? Kan kita tetap harus memanfaatkan. Kita lihat ketersediaannya seperti apa, kemudian dapat diperbarui atau tidak. Itu kan juga kita pikirkan gitu ya. Yang E, menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan. Ini juga bagus. Maka dari kelima opsi ini, kira-kira yang paling tepat adalah yang opsi B, yang paling menjaga mempertahankan kekayaan alam Indonesia. B ya.
sesuai kebutuhan dulu, kemudian sesuai kekuatan wilayah, gitu ya, ketersediaan sumber daya alam di wilayah tersebut, ini bagus. Kemudian meminimalkan penggunaan ini juga lumayan ya, meskipun harusnya kalau memang itu dapat diperbarui, kemudian siklusnya bagus, maka kita bisa menggunakan lebih banyak lagi. Menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan, maksudnya untuk kelangsungan generasi kita. Jadi tetap misalkan menanam kelapa itu juga termasuk mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Yang terakhir pasti yang A, memanfaatkan sumber daya alam sesuai keinginan. Ini sesuai hawa nafsu. Ya habislah Indonesia. Ya, untuk generasi penerus tidak ada pasti ya. Berikutnya, indikator dari guru profesional yang sosial kepribadian berikutnya adalah mengapresiasi kekayaan budaya asing. Jadi budaya asing tetap harus kita apresiasi, tapi diambil yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Oke, contoh soalnya bagaimana? Nih, masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Karena dampak globalisasi yang ditandai misalkan penggunaan media. Terkait dengan hal tersebut yang dilakukan guru adalah, oke kita lihat, A, membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Good, ya jadi dasarnya dulu. Jadi dalam diri dulu sebelum kita mengenal ke luar negeri, nilai-nilai yang ada di luar negeri, kita tanamkan dulu nilai dasar dari Pancasila ke masing-masing generasi kita. Ditanamkan dulu nilai-nilai kebangsaan kita dulu, ya. Kemudian berikutnya kita lihat yang B ya, meniru budaya asing yang sedang populer dan terkenal ini cenderung ceroboh gitu ya. Nanti kalau yang terkenal terpopuler itu bertentangan dengan nilai Pancasila, kita jadi bermasalah nanti ya budaya kita. Yang C, membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa. Good sekali. Jadi setelah nilai dasarnya ditanamkan ke siswa, maka langkah selanjutnya adalah kalau ada budaya yang masuk, siswa itu harus diberikan metode atau sistem yang dapat menyeleksi nilai tersebut. Sesuai enggak dengan jati diri bangsa kita atau tidak? Itu bagus sekali yang C ini ya. Yang D, melarang siswa mengenal dan mempelajari budaya asing tidak sesuai dengan indikator. Kan tadi indikatornya adalah termasuk mengapresiasi budaya asing gitu ya. Tentunya yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia atau sesuai dengan tadi nilai-nilai yang ada di Indonesia, jati diri Indonesia ya. Yang E, berkunjung ke negara lain untuk mempelajari budaya asing. Nah, ini juga bagus mempelajari budaya asing, tapi di situ ada kelemahannya. Mempelajari budaya asing itu yang sesuai dulu, yang sesuai dengan jati diri bangsa gitu ya. Yang tak sesuai maka harus dibuang gitu ya. Maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru, yang nilainya pasti yang paling tinggi adalah yang dasar dulu. Jadi proses penanaman nilai dasar Pancasila dulu ke masyarakatnya supaya nanti tidak mudah tergoyang oleh arus globalisasi gitu ya. Yang nomor 5 pasti nilai 5 itu pasti dia. Kemudian yang kedua, setelah nilai dasarnya tumbuh, maka langkah kedua adalah membangun sistem nilai dulu agar anak-anak itu bisa menyeleksi nilai yang masuk ke negara kita dari luar negeri tentunya. Ini nilainya pasti 4. Kemudian berikutnya adalah dari opsi yang tersisa itu berkunjung ke negara lain untuk mempelajari budaya asing. Kalau sudah sistem nilainya sudah bisa masuk kan kemudian baru berkunjung ke negara lain. Misalnya budaya negara lain, ulet, ya, kerja keras dan lain-lain itu yang menguatkan jati diri bangsa Indonesia di situ. Ya. Kemudian meniru budaya asing yang populer nih nilainya jelek ya, dengan D ini juga jelek. Melarang itu berarti tidak termasuk tidak mengapresiasi, ini bersikap skeptis. Skeptis jadi jangan ya, tidak sesuai dengan indikatornya tadi. Itu ya teman-teman ya untuk soal yang indikator mengapresiasi kekayaan budaya asing gitu ya. Berikutnya sikap berwibawa. Nah, indikator dari sikap berwibawa yang pertama adalah berani membela kebenaran keadilan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Itu ciri dari guru yang berwibawa. Kemudian mengembangkan pribadi yang taat, menghormati hukum dan aturan. Jadi taat aturan gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat pilihan soalnya contohnya. Pada suatu ketika seorang guru keliru dalam menjelaskan materi pelajaran di dalam kelas. Nah, tindakan tepat yang sebaiknya dilakukan oleh guru tersebut adalah titik-titik. Guru keliru mengajarkan materi, gitu ya. Siswa belum menyadari itu gitu ya. Oke, kita lihat yang A.
Meminta siswa untuk mengkritisi penjelasan yang telah disampaikan oleh guru ini good, termasuk bagus nih. Dengan cara samar-samar berusaha menyampaikan bahwa penjelasannya keliru. Nah ini samar-samar ini cukup ada usaha, tapi ini masih malu-malu gimana dia. Malu kalau kewibawaannya berkurang, padahal tidak seperti itu gitu ya. Yang C, menunggu respon siswa. Sekiranya ada siswa yang mengetahui kekeluaran tersebut, ini juga malu atas kewibawaannya biasanya gitu ya. Yang D, tidak melakukan koreksi demi kewibawaan guru di depan kelas. Ini parah nih ya, tidak melakukan koreksi. Jadi tidak termasuk menentang prinsip kebenaran dan keadilan tadi. Guru berwibawa harus memegang prinsip kebenaran dan keadilan. Oke, tidak cocok. Yang D ini pasti nilainya 1 gitu ya. Yang E, secara terus terang mengakui adanya kekeliruan itu di depan siswa dan memperbaikinya. Ya, oke, bagus sekali ya. Jadi ada keberanian untuk mengatakan hal yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Berusaha memperbaikinya. Itu bagus sekali. Maka nilai yang terbaik pasti yang ini, kelihatan. Kemudian yang kedua tadi diberi kesempatan untuk mengkritisi gitu ya. Mengkritisi ini yang bagus yang kedua. Kemudian dengan cara samar-samar berusaha menyampaikan bahwa penjelasannya keliru. Oke, samar-samar dan menunggu respon. Oke, samar-samar dulu lebih tinggi nilainya. Jadi teman-teman harus melihat kata-katanya ya. Kata-katanya itu kira-kira yang lebih besar proporsinya yang mana. Menunggu respon. Nah, kalau sudah tidak ada yang respon maka diteruskan saja. Ini kan juga jelek. Nilainya 2. Yang paling parah yang tidak melakukan koreksi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, next berikutnya, ketika menjelaskan suatu konsep, guru kurang memahami adanya data baru, sementara ada siswa yang dapat menyampaikan data baru secara akademik. Oleh karena itu, guru dapat melakukan klarifikasi kepada kelas dengan titik-titik-titik. Oke, kita akan melihat opsi pilihan gandanya atau tanggapan yang kira-kira nanti teman-teman itu bisa mengurutkan enggak ya. Kunci dari SCT itu teman-teman bisa menimbang ya dari opsi A sampai opsi E ini kira-kira yang terbaik yang mana gitu ya. Kita lihat yang A, mendorong semua siswa untuk meniru siswa yang memahami data baru agar dalam belajarnya tidak hanya mengandalkan apa yang dijelaskan guru. Ini bagus sekali ya teman-teman. Tapi di situ klarifikasinya di mana kan belum ada kan gitu ya. Kayak yang A itu lemah di klarifikasi. Kayak yang kedua, meminta siswa yang memahami data baru menuliskan dalam kertas kerjanya dan diberikan penghargaan atas apa yang telah dipahaminya. Oke, ini juga bagus, tapi ini guru ada kesan malu-malu kalau memang gurunya dibilang kudet kan gitu. Jadi siswanya diarahkan ke kertas kerja gitu ya. Ini lumayan, ini juga wujud dari klarifikasi. Yang C, meminta kelas belajar dari siswa yang memahami data baru dengan diarahkan untuk berdiskusi sehingga guru tidak perlu melakukan klarifikasi. Nah, ini guru tidak melakukan klarifikasi ini sesuatu yang salah gitu ya, teman-teman. Ini pasti nilainya paling kecil meskipun apa namanya itu kata-katanya panjang sekali ya, tapi itu yang paling salah saya kira. Karena ini kalau ada yang butuh diklarifikasi harus mengklarifikasi gitu ya. Yang C ini tidak gitu ya. Yang D, mengarahkan siswanya mengklarifikasi apa yang telah dijelaskannya di kelompok sehingga guru dapat mempelajarinya terlebih dahulu. Ini bagus juga, tapi lingkupnya hanya di kelompok gitu ya. Jadi ada unsur malunya juga di kepala sekolah kan gitu ya, di gurunya gitu ya. Yang E, memberi kesempatan siswa yang memiliki data baru untuk klarifikasi dan guru menyatakan bahwa kebenaran ilmu itu relatif dan dapat ditemukan oleh siapapun. Ini bagus sekali ya. Jadi diberi kesempatan untuk lakukan klarifikasi di depan kelas. Kemudian guru menyampaikan bahwa data itu relatif. Pada setiap waktu ada perubahan, bisa ditemukan oleh siapapun. Ini bagus sekali. Jadi jawaban E ini nilainya paling tinggi, teman-teman. Kemudian nilai tinggi kedua itu pasti yang A. Ini ya, mendorong semua siswa meniru. Ya. Jadi memberi semangat kepada siswa-siswa yang lain untuk menemukan data-data baru. Gitu ya. Kemudian berikutnya yang D. Gitu ya. Kemudian yang B ini nilainya 2 karena di situ termasuk menyembunyikan ya sedikit malu kalau kewibawaannya berkurang karena diklarifikasi depan umum gitu ya. Yang terakhir yang paling nilainya jelek adalah opsi C karena di situ tidak melakukan klarifikasi. Ya teman-teman harus paham dulu dibagi ke dalam 2 state dulu ya. Ke dalam 2 hal ya, kalau ada yang perlu diklarifikasi maka harus diklarifikasi gitu ya.
klarifikasi atau tidak nih, yang C ini tidak gitu ya. Yang B ini diklarifikasi tapi bentuknya tidak langsung gitu ya. Oke, nah kita lanjutkan saja. Ini masih dalam kaitannya dengan tadi gitu ya, kewibawaan tadi ya. Suatu ketika seorang siswa memprotes kunci jawaban soal yang disampaikan oleh guru karena dianggap kurang tepat. Jadi siswa protes gitu ya. Menanggapi tindakan siswa yang seperti itu, hal yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah titik-titik. Nah, soal-soal ini menguji Anda atau menguji teman-teman sebagai guru, itu tingkat kewibawaan guru itu seperti apa. Tadi sudah kita katakan bahwa wibawa itu ada dua ya. Ada dua indikator yang dikaji. Yang pertama adalah berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedua itu adalah melakukan sesuatu sesuai aturan atau menaati aturan yang berlaku. Itu ya teman-teman ya. Kita lihat ya yang mencerminkan guru berwibawa dari opsi A sampai E ini. Yang A membiarkan siswa bersikukuh dengan pendiriannya dan pendapatnya, ini kurang bagus ya. Skip. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan jawaban yang dianggap benar. Ini bagus ini ya, termasuk wujud klarifikasi tadi ya. Yang C mengingatkan pada siswa agar ke depan tidak melakukan hal yang sama. Ini jadi tidak mau dikritik, tidak mau diprotes. Ini guru yang kurang berwibawa, tidak sesuai dengan indikator kewibawaan seorang guru gitu ya. Yang D mengabaikan begitu saja tindakan yang dilakukan oleh siswa, ini juga jelek. Yang E menjelaskan alasan kunci jawaban yang diberikan dengan tetap menghargai pendapat. Ini juga bagus. Maka yang paling bagus dari A sampai E ini yang B. Beri kesempatan dulu siswa menjelaskan jawaban yang dianggap benar siswa. Kemudian guru menerangkan alasan kunci jawaban yang telah diberikan. Terangkan. Kalau misalkan siswanya berbeda, tetap dihargai pendapatnya. Itu nilai yang tertinggi pasti yang opsi B. Keduanya di E gitu ya. Kemudian yang ketiga ini jelek semua. Mengabaikan apa mengingatkan apa membiarkan. Nah ini yang paling bagus yang membiarkannya. Jadi membiarkan itu wujud menghargai pendapat juga termasuk membiarkan kan gitu. Kemudian duanya di sini yang paling buruk adalah mengancam, ini termasuk yang C ini mengancam agar tidak protes gitu. Proses ancaman ya. Jadi guru tidak berwibawa sama sekali. Next berikutnya, indikator berikutnya adalah sikap penuh panggilan jiwa. Menampilkan sikap senang, nyaman dalam mendidik. Oke. Ada kesenangan, kenyamanan dalam mendidik. Ini berarti cirinya adalah guru itu harus adaptif. Ya, mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar gitu ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini sikap panggilan jiwa tadi saya ulangi ya, kalau sikap penuh panggilan jiwa, sikap penuh panggilan jiwa itu ciri khasnya adalah adaptif, senang dan nyaman dimanapun mendidik gitu ya. Contoh soalnya begini teman-teman, ketika seorang guru ditugaskan mengajar di suatu daerah, maka secara sosial ia berkewajiban untuk apa? Nah, proses adaptasi yang paling besar itu yang mana? Antara A sampai E gitu ya. Yang A mengenalkan siswanya dengan kemajuan daerah lain. Ini sudah masuk ke pembelajaran berarti. Kemudian yang B mempelajari adat istiadat setempat di sekitar sekolah, ini juga wujud adaptasi. Adaptasi yang B ini jelas adaptasi, lebih adaptif daripada A gitu ya. Mencari informasi rumah yang dikontrakan tempat tinggal, ini juga wujud dari adaptasi. Tapi duluan mana B dengan C nilainya? Ya duluan yang B ya. Yang lebih tinggi B gitu, daripada C. Meskipun C ini juga wujud dari adaptasi seorang guru di tempat yang baru, cari tempat tinggal gitu ya. Yang D menghitung perbandingan antara penghasilan dan anggaran belanjanya juga wujud adaptasi. Karena di situ tempatnya bagaimana, pendapatannya sekian, pengeluarannya harus sekian gitu ya. Supaya bisa tetap hidup di situ. Ya, itu juga bentuk dari adaptasi. Yang ini mengajak anggota keluarga di tempat tugas yang baru. Nah, ini yang paling rendah pasti. Di situ kan tidak adaptif. Jadi tetap Ya mengajak itu juga adaptasi, tapi ini nilainya paling rendah gitu ya. Yang paling bagus pasti yang menjunjung tinggi dulu adat istiadat dulu ya. Ya tempatnya bagaimana, kulturnya bagaimana dipelajari dulu. Kemudian cari tempat tinggal ya. Kemudian dihitung ya, anggarannya seperti apa, belanjanya seperti apa gitu ya. Mengenalkan budaya kemajuan daerah lain itu juga
sudah adaptasi terhadap pembelajaran. Yang E ini juga bentuk adaptasi ya. Kalau sudah memang beradaptasi maka anggota keluarganya diajak gitu ya, teman-temannya. Jadi itu teman-teman ya. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, soal-soal yang sudah saya bahas ini masuk di e-book yang situasi pembelajaran itu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang e-booknya belum update, teman-teman boleh minta update gratis kok untuk dari channel yang warna biru ini ya. Jadi yang kita bahas hari ini yang warna biru. Itu yang warna kuning besok-besok lagi gitu ya. Yang warna kuning itu untuk situasi kerja yang lain. Sebenarnya sama saja teman-teman ya. Kalau teman-teman yang penting kuncinya adalah teman-teman benar-benar memahami budaya kerja yang diinginkan. Baik yang biru maupun kuning sudah saya sampaikan, jadi teman-teman ya ada di situ semua. Jadi teman-teman yang belum punya dua e-book ini untuk yang P2 P3. Ini dua-duanya untuk P2 P3. Semua mapel bisa menggunakan ini ya, karena memang ini berlaku untuk umum gitu ya. Oke, masing-masing harganya 50.000, teman-teman bisa menghubungi nomor ini gitu ya. Saya kira cukup sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan bila ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan hubungi nomor yang tadi gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.